untuk mempersiapkan diri kita menyambut minggu ketiga setelah Trinitatis. Kami memilih judul yaitu Hidup Bersama Supaya Sama-Sama Hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di kehidupan ini kita pasti menghadapi banyak persoalan dalam hubungan kita dengan orang lain. Persoalan itu timbul antara lain karena beragamnya watak dan kemauan, beragamnya latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Semua perbedaan itu berpotensi untuk menimbulkan ketidakberesan dalam hubungan kita dengan sesama. Akan tetapi, pada saat kita telah menyerahkan diri pada Kristus, maka pada saat itu juga kita sudah terikat dengan saudara-saudara kita yang seiman. Dan orang yang sudah beriman kepada Kristus tidak mungkin lagi hidup sendiri, dan tidak mungkin hidup hanya untuk dirinya sendiri. Jadi, tidak ada pilihan lain bagi kita bahwa kita harus hidup dalam persekutuan. Dengan kata lain, mau hidup berarti harus mau bersekutu. Selanjutnya, pola hidup yang bersekutu ini dapat kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 47. Kita dengarkan dulu firman ini. Saya akan membacakannya. Judul perikop, Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Kristus, sebenarnya kesadaran, kemauan, dan keinginan akan kebersamaan itu sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua kita berhasil mengalami kebersamaan itu. Kenapa tidak berhasil? Apa faktor penyebabnya? Jawabannya adalah karena kita tidak memahami apa yang menjadi prinsip-prinsip pokok menjalani hidup persekutuan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, iman Kristen menggariskan pedoman dasar tentang bagaimana seharusnya hidup bersama dengan sesama. Yang dimaksud dengan sesama itu termasuk orang yang tidak kita sukai, orang yang berbeda dari kita, dan bahkan tidak kita kenal sama sekali. Untuk itu, marilah kita bahas apa saja yang menjadi prinsip pokok dalam hidup bersekutu. Prinsip yang pertama adalah loyal, setia, dan bertanggung jawab. Persekutuan tidak akan bisa bertahan tanpa loyalitas dan tanggung jawab. Harus mau menerima dan memberi. Susah dan senang harus dialami bersama. Jangan hanya mau yang enaknya, tapi menolak yang pahitnya. Bersekutu di dalam Tuhan itu berarti dipersatukan di rumah Tuhan sebagai sebuah keluarga dan persekutuan. Dan ini menuntut loyalitas dan tanggung jawab. Kita harus peduli dengan apa yang terjadi di dalam tubuh persekutuan itu. Dan ketika ada persoalan di dalam persekutuan itu, kita tidak boleh melarikan diri.
artinya tanggung jawab kitalah untuk mengatasi dan membereskannya. Prinsip yang kedua adalah terbuka, saling menasihati, dan jangan menghakimi. Supaya persekutuan berlangsung dengan baik, maka dituntut keterbukaan di dalamnya. Jangan membicarakan kekurangan orang di belakang yang bersangkutan. Berbicaralah secara terbuka dan saling menasihati. Memang kritik diperlukan, akan tetapi lakukanlah itu dengan terbuka, dengan cara yang bijaksana, dan ingat, harus dengan tujuan yang baik. Jauhi sifat menghakimi dan menebar fitnah. Prinsip yang ketiga, utamakan pujian dan berpikirlah positif. Ketahuilah bahwa kehidupan persekutuan akan rusak oleh anggota persekutuan yang pekerjaannya hanya menunjukkan kesalahan anggota persekutuan lainnya. Mengkoreksi kekurangan dengan sikap yang berlebihan akan dianggap sebagai perbuatan yang mendiskreditkan. Hindarkan diri dari pikiran negatif, sebab itu akan memicu pertengkaran. Berpikirlah positif dan utamakan pujian. Karena pujian lebih mudah mempengaruhi orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Prinsip keempat, jangan pilih kasih dan jangan pandang muka. Mesti diingat, jangan ada anak emas dan anak tiri di dalam kehidupan persekutuan. Sebab sikap seperti itu akan melahirkan perilaku yang tidak adil dan pandang muka. Perilaku seperti itu adalah racun yang paling berbahaya yang akan merusak persekutuan. Bersikaplah objektif, apresiasi perbuatan-perbuatan baik, dan jangan bertoleransi terhadap kesalahan-kesalahan. Sebab toleransi bukan obat penawar yang sesuai untuk racun yang berbisa. Prinsip yang kelima, hiduplah saling melengkapi dan jangan iri hati. Untuk lebih memahami prinsip yang kelima ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-27 sebagai berikut. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikian firman Tuhan. Orang yang dipersekutukan di dalam Kristus disebut tubuh Kristus. Maka sebagai anggota tubuh, persekutuan itu haruslah saling melengkapi. Dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda, haruslah saling mengisi dan saling mendukung. Jauhkanlah sifat iri hati, sebab kelebihan atau kekuatan setiap anggota adalah kelebihan dan kekuatan dari semua anggota persekutuan. Dengan kata lain, bahwa kelebihan yang satu akan menyempurnakan kelemahan kita, dan kelebihan kita akan mengisi kelemahan anggota persekutuan yang lain. Senantiasalah hidup bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Galatia 6 ayat 2. Itulah prinsip-prinsip pokok dalam hidup persekutuan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mengakhiri renungan ini, marilah kita menyadari bahwa hidup bersekutu di dalam Tuhan adalah hidup yang berlandaskan kasih. Teladan kita dalam menjalani kehidupan persekutuan adalah Yesus Kristus yang rela berkorban karena kasih-Nya kepada kita. Semua anggota persekutuan haruslah berkomitmen untuk memelihara hidup yang senantiasa berdoa. Anggota persekutuan yang senantiasa berdoa adalah anggota persekutuan yang rendah hati dan berserah. Berdoa kepada Tuhan itu berarti menaklukkan diri di bawah kehendak dan kemuliaan Tuhan. Dan persekutuan yang berserah kepada Tuhan akan menjadi persekutuan yang penuh sukacita. Persekutuan di mana anggota-anggotanya akan saling menghidupi. Hidup bersama dan bersama-sama hidup. Terpujilah Tuhan. Amin.